Inilah starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi tanggal 8 Oktober nanti. Pada bulan Oktober ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena langit Jeddah yang terik menyengat atau angin gurun yang berbisik tentang kejayaan Arab Saudi, tetapi karena seluruh jiwa bangsa Indonesia kini seolah berdetak dalam irama yang sama. Degup harapan yang kencang, napas kegelisahan yang tak terhindarkan, dan bara semangat yang menyala-nyala di dada setiap pemain Garuda. Ini bukan sekedar jeda antara dua laga kualifikasi. Ini adalah momen transenden di mana waktu seakan melambat dan setiap detik dihabiskan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian terberat dalam sejarah sepak bola tanah air. 2 pertandingan, 180 menit, dan satu mimpi besar yang telah mengendap selama 88 tahun sejak pertama kali Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 1938, mengibarkan merah putih di panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Sejak tiba di Jeddah, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung menggelar beberapa sesi latihan intensif di bawah suhu tinggi yang mencapai lebih dari 35 derajat. Kluivert tak banyak bicara, tapi arahannya tegas dan penuh makna. Adaptasi cepat, disiplin tinggi, fokus penuh. Latihan kali ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketangguhan mental dan mentalitas juara. Para pemain tahu, di depan sana menanti Arab Saudi, tim yang bukan hanya kuat secara teknis dan taktik, tapi juga punya keuntungan besar bermain di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik. Namun di balik tekanan itu, tersimpan semangat luar biasa dari para pemain Garuda. Mereka sadar, inilah saatnya menulis sejarah baru. Atmosfer latihan begitu hidup. Tawa, semangat, dan teriakan saling menyemangati terdengar di setiap sudut lapangan latihan. Beberapa pemain seperti Beckham Putra, Ole Romini, Mauro Zilaistra menunjukkan perkembangan luar biasa. Namun di tengah fokus tinggi itu, kabar kurang menyenangkan datang dari Italia. Emil Audero, sang kiper utama yang tampil luar biasa bersama Cremonese di Serie A, dikabarkan mengalami cedera saat sesi latihan bersama klubnya. Cedera itu membuatnya harus menepi dan absen dari 2 laga penting Indonesia di ronde keempat ini. Bagi skuad Garuda, kabar tersebut bagaikan petir di siang bolong. Audero selama ini menjadi sosok penting di bawah Mistar, bukan hanya karena refleksnya yang tajam, tapi juga ketenangannya dalam menghadapi tekanan besar. Namun, seperti halnya cerita klasik tentang Garuda, setiap kabar buruk selalu diikuti semangat baru. Tak lama berselang, datanglah kabar baik. Maarten Pas resmi kembali ke skuad. Setelah beberapa bulan menjalani pemulihan, penjaga gawang berdarah Belanda itu akhirnya pulih sempurna. Begitu tiba di Jeddah, Pas langsung bergabung dalam sesi latihan penuh, memperlihatkan ketangguhan dan kesiapan luar biasa. Tak hanya itu, Ole Romeni, pemain muda yang dikenal dengan kecepatan dan naluri golnya ini, kini juga telah pulih sempurna dari cedera ringan. Ia tampil eksplosif di sesi latihan, memberi sinyal bahwa dirinya siap menjadi senjata rahasia Garuda di 2 laga penting ini. Patrick Kluivert kini memegang kartu yang akan menentukan arah sejarah. Dengan 28 pemain yang dipanggil, ia harus menyusun kombinasi terbaik antara pengalaman, taktik, dan keberanian. Setiap keputusan akan sangat menentukan, dari siapa yang menjaga gawang, siapa yang memimpin lini belakang, hingga siapa yang menjadi ujung tombak di depan. Banyak pertanyaan mulai muncul. Apakah Kluivert akan menurunkan formasi menyerang 4-3-3 yang agresif seperti saat melawan China? Atau justru lebih berhati-hati dengan formasi 5-3-2 meredam kekuatan Arab Saudi? Berdasarkan data dari beberapa laga terakhir, statistik individu, serta pola rotasi Patrick Kluivert, Mimin sudah menyiapkan prediksi starting line-up Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Dan tentu saja, ini hanya prediksi, bukan kepastian. Namun setidaknya bisa memberi gambaran seperti apa kekuatan Garuda saat menatap laga besar nanti. Mari kita bahas satu persatu dari posisi kiper, barisan pertahanan yang kian solid, lini tengah kreatif yang menjadi otak permainan, hingga Trisula Cajam di lini depan yang siap menggetarkan Jeddah.
Karena dari sinilah sejarah mungkin akan mulai. Dan siapa tahu, 180 menit ke depan akan menjadi awal dari mimpi terbesar sepak bola Indonesia. Untuk posisi penjaga gawang, tampaknya sudah tak ada lagi perdebatan. Nama Maarten Pas hampir pasti menjadi pilihan utama Patrick Kluivert pada laga kontra Arab Saudi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Emil Audero dipastikan tidak dapat bergabung akibat cedera yang dialaminya saat sesi latihan bersama Cremonese. Namun, di saat yang tepat, Maarten Pas kembali pulih dari cedera panjang yang sempat membuatnya absen dari beberapa agenda timnas. Sebuah timing yang bisa dibilang luar biasa, karena kembalinya Pas bukan hanya menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan Audero. Sebelum kehadiran Emil Audero, publik tentu masih ingat bahwa Maarten Pas adalah kiper nomor 1 timnas Indonesia. Bahkan masih segar dalam ingatan kita semua bagaimana Pas berhasil membungkam Stadion King Abdullah pada laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan itu, Pas tampil luar biasa, melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membuat para penyerang Arab Saudi frustasi sepanjang laga. Kini, di ronde keempat yang jauh lebih berat, Pas kembali ke tempat yang sama, di stadion yang sama, namun dengan misi yang jauh lebih besar, mengantarkan Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Patrick Kluivert pun diyakini tak akan berpikir dua kali untuk menurunkannya. Dalam skema 3 bek sejajar yang diyakini akan kembali diterapkan oleh Patrick Kluivert, lini belakang menjadi titik kunci yang menentukan keseimbangan permainan. Dan di sisi kiri formasi ini, kemungkinan besar akan diisi oleh sosok yang dikenal tak kenal kompromi, kembalinya El Preman, Justin Hubner. Ya, Hubner bukan sekedar bek tengah biasa. Ia adalah pemain dengan mental baja, keberanian tinggi, dan gaya bermain yang menular pada seluruh tim. Setiap kali Hubner turun ke lapangan, ia membawa aura yang berbeda. Keras, berani, dan tak pernah mundur dari duel 1 lawan 1. Dalam laga sebesar menghadapi Arab Saudi, di hadapan puluhan ribu penonton, di atmosfer yang panas dan tekanan tinggi, tipe pemain seperti Hubner menjadi sangat penting. Namun di balik keunggulan itu ada satu hal yang menjadi catatan penting. Hubner dikenal cukup akrab dengan kartu kuning dan kartu merah. Gaya bermain kerasnya seringkali menjadi bumerang, terutama ketika laga dipimpin oleh wasit asal kawasan Arab yang cenderung lebih ketat terhadap kontak fisik. Kluivert tentu memahami resiko ini. Ia harus menyeimbangkan kebutuhan akan ketegasan di belakang dengan ancaman hukuman disipliner yang bisa mengubah arah pertandingan. Maka dari itu, komunikasi antara Hubner dan dua bek lainnya akan menjadi krusial. Untuk menemani sekaligus meredam sisi agresif Justin Hubner, Patrick Kluivert tampaknya akan menempatkan J.I.D.E.S di posisi sentral dari formasi 3 bek sejajar. Sosok yang kini dikenal sebagai pemain termahal di skuad timnas Indonesia ini tengah berada dalam performa terbaiknya bersama Sassuolo di Serie A Italia. Ia tak hanya menjadi kebanggaan publik Indonesia di Eropa, tapi juga menjadi sosok pemimpin alami di lini belakang Garuda. Pengalamannya di Serie A menghadapi striker kelas dunia membuatnya memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Kecerdasannya dalam mengantisipasi pergerakan lawan seringkali membuatnya tampak selalu satu langkah lebih cepat dibanding penyerang yang ia hadapi. J.I.D.E.S adalah definisi dari ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan. Di saat rekan-rekannya mungkin terbawa emosi dalam tekanan laga besar, Ides justru tampil tenang, membaca arah permainan dengan presisi, dan tahu kapan harus maju menutup ruang atau mundur menjaga keseimbangan. Dalam laga-laga sebelumnya, ketenangan itulah yang membuatnya dijuluki oleh para penggemar sebagai El Capitano. Kapten dalam arti sejati, bukan karena ban di lengannya, tapi karena kepribadiannya yang memimpin tanpa banyak kata. Dan untuk melengkapi formasi 3 bek sejajar racikan Patrick Kluivert, ada satu nama yang tak kalah penting dan layak mendapat sorotan. Rizky Ridho.
Salah satu pemain muda paling potensial yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, Ridho telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjelma menjadi bek modern dengan disiplin tinggi dan pemahaman taktik yang matang. Di tengah kehadiran dua pemain Eropa seperti Justin Hubner dan Jay Itzes, kehadiran Ridho menjadi penyeimbang yang sempurna. Ia dikenal dengan ketenangannya dalam mengambil keputusan, serta kemampuannya membaca arah permainan lawan dengan cermat. Bukan tipe pemain yang sering melakukan tackle beresiko, Ridho lebih mengandalkan posisi dan timing, membuat lawan frustrasi karena sulit menembus area pertahanan yang ia jaga. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas, Ridho menunjukkan perkembangan luar biasa dalam kedewasaan bermain. Keunggulan lain Ridho adalah kemampuannya membaca ruang. Ia tahu kapan harus naik membantu serangan dan kapan harus turun menutup celah di sisi kanan pertahanan. Ketenangan itu membuatnya tampak seperti pemain berpengalaman, padahal usianya masih sangat muda. Hal ini juga membuat rekan-rekannya, terutama Itzes dan Hubner, merasa lebih percaya diri saat Ridho berada di sisi mereka, karena mereka tahu Ridho jarang melakukan kesalahan yang tidak perlu. Bergeser ke posisi wingback kanan, ada satu nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional, Kevin Dix. Pemain kelahiran Belanda ini bukan hanya membawa pengalaman bermain di level Eropa, tetapi juga membawa standar baru dalam hal intensitas dan kedisiplinan bermain di sisi lapangan. Kehadirannya di skuad Garuda memberikan warna berbeda. Patrick Kluivert tahu betul, dalam formasi 3 bek sejajar, posisi wingback memiliki peran vital. Mereka bukan hanya bertahan, tapi juga menjadi motor utama dalam transisi menyerang. Dan untuk tugas sebesar itu, Kevin Dix adalah sosok yang tepat. Salah satu keunggulan terbesar Kevin Dix adalah pengalaman dan ketenangannya menghadapi tekanan. Ia sudah terbiasa bermain di bawah sorotan publik besar Eropa, menghadapi pemain-pemain top, dan tahu bagaimana menjaga mental tetap stabil, bahkan dalam laga besar seperti kontra Arab Saudi nanti. Hal inilah yang membuat Kluivert begitu mempercayainya di sisi kanan. Bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tapi juga karena mentalitas kompetitifnya. Dix juga memiliki akurasi umpan silang yang bisa menjadi senjata andalan bagi lini depan Indonesia. Sementara di sisi kiri formasi, Patrick Kluivert tampaknya tak perlu banyak berpikir. Nama Calvin Verdong seolah sudah otomatis masuk ke daftar starter. Sosok yang kini dijuluki El Konsisten ini menjadi jaminan mutu bagi lini belakang maupun lini serang timnas Indonesia. Julukan itu bukan tanpa alasan. Verdong dikenal sebagai pemain yang nyaris tak pernah tampil buruk. Entah bermain untuk klubnya maupun saat mengenakan seragam merah putih, performanya selalu stabil dan disiplin. Ia adalah tipe pemain yang tidak mencari sorotan, tapi justru sering menjadi fondasi kesuksesan tim. Dan berkat penampilan impresi dan konsistensinya itu, klub raksasa Perancis sudah mengamankan pemain berusia 28 tahun tersebut. Beberapa hari lalu, Calvin bahkan menorehkan sejarah dengan melakoni debut di ajang UEFA Europa League, sebuah pembuktian bahwa pemain berdarah Indonesia kini sudah mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, sekaligus bukti bahwa Garuda benar-benar telah naik kelas. Di jantung permainan timnas Indonesia, ada satu nama yang menjadi pusat dari segala arah bola. Tom Hay, sosok yang oleh banyak penggemar dijuluki The Professor. Bukan tanpa alasan, di saat pemain lain mengandalkan fisik, kecepatan, atau aksi individu, Hay justru mengandalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, otak sepak bolanya. Hay bukan pemain yang akan memukau dengan dribble elastis atau sprint eksplosif. Ia bukan pula pemain yang sering muncul di highlight dengan gol spektakuler. Namun, siapapun yang benar-benar memahami permainan akan tahu, Tom Hay adalah nadi yang mengalirkan kehidupan ke seluruh lini Garuda. Julukan The Professor pun terasa pas. Di setiap laga, Hay seperti seorang guru di tengah murid-muridnya. Mengatur arah, menenangkan suasana, dan membuat rekan setimnya bermain dengan ritme yang sama. Ia tidak banyak berteriak, tapi kepemimpinannya terlihat dalam tindakan, menjemput bola, membuka ruang,
dan memulai serangan dengan ketenangan mutlak. Jika Tom Haye adalah The Professor, sang otak yang mengatur ritme permainan, maka Joy Pelupesi pantas disebut The Doctor, sang penyembuh yang menstabilkan denyut nadi permainan timnas Indonesia. Sudah lama Garuda tidak memiliki sosok seperti Joy, seorang gelandang bertahan sejati yang tidak hanya tangguh dalam duel, tapi juga memiliki kecerdasan taktis tinggi dalam membaca arah permainan. Ia bukan pemain yang mencari sorotan, namun kehadirannya membuat seluruh tim bekerja lebih tenang. Joy adalah tipe pemain yang tidak selalu terlihat dalam statistik, tapi kehadirannya terasa di setiap detik pertandingan. Ia memotong umpan lawan sebelum menjadi bahaya, menutup ruang di saat rekan setim terpancing maju, dan mengatur garis tekanan agar tim tetap rapat dan solid. Permainannya lugas, efisien, dan penuh perhitungan. Tidak banyak gaya, tapi selalu efektif. Ia seperti mesin diesel yang tak pernah berhenti bekerja, menjaga keseimbangan tim selama 90 menit penuh. Dan di setiap kali ia berhasil merebut bola, seluruh ritme permainan berubah, dari bertahan menjadi menyerang, dari tertekan menjadi menguasai. Dan kini kita beralih ke sisi sayap kanan, tempat lahirnya kejutan baru yang sedang jadi pembicaraan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Miliano Jonathans. Nama yang mungkin baru, tapi kehadirannya langsung mencuri perhatian. Anak muda berdarah Indonesia ini kini disebut-sebut sebagai Arjen Robben dari Depok, julukan yang tak main-main untuk pemain seusianya. Miliano adalah sosok winger modern, lincah, cepat, dan berani berduel satu lawan satu. Setiap kali bola menyentuh kakinya, ada rasa antusias yang menyelimuti para penonton. Gaya bermainnya mencerminkan karakter khas pemain sayap Belanda. Eksplosif, dinamis, tapi tetap cerdas dalam mengambil keputusan. Ia bisa menusuk dari sisi kanan, memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya, lalu melepaskan tembakan melengkung khas Robben, ciri yang kini menjadi identitasnya. Kecepatannya dapat memecah lini pertahanan Arab Saudi yang dikenal solid, sementara kemampuan individualnya dalam menggiring bola bisa menciptakan peluang dari situasi yang tampak mustahil. Dan yang lebih menarik, ia memiliki keberanian. Di posisi sayap kiri, ada satu nama yang selama ini selalu menjadi simbol energi, determinasi, dan semangat pantang menyerah timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon. Setelah beberapa bulan menepi akibat cedera, kini Ragnar kembali, dan bukan sekedar pulih, tapi kembali sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Cedera panjang memang sempat membuat publik khawatir. Garuda seolah kehilangan salah satu taring paling tajam di lini depan. Namun bagi Ragnar, masa pemulihan bukanlah waktu untuk mengeluh, melainkan untuk menempa diri. Yang paling berbahaya dari Ragnar adalah mentalitasnya. Ia tidak pernah gentar menghadapi lawan sekuat apapun. Baginya, setiap pertandingan adalah panggung pembuktian. Ia bukan hanya bertugas menyerang, tapi juga menarik perhatian bek lawan, membuka ruang bagi pemain lain untuk menusuk ke area berbahaya. Dan akhirnya kita sampai pada posisi paling depan, ujung tombak serangan, sang harapan terakhir yang ditunggu-tunggu, Ole Romeni. Nama yang sempat diragukan tampil karena cedera, kini justru kembali dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Ia datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk membuktikan bahwa setiap luka bisa menjadi sumber kekuatan baru. Cedera yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu sempat membuat publik pesimis. Banyak yang berpikir ia akan absen lebih lama, bahkan mungkin tidak siap tampil di dua laga besar kontra Arab Saudi dan Irak. Namun, seperti kisah para petarung sejati, Ole Romeni menolak menyerah pada waktu. Ole adalah tipe penyerang yang tidak bisa diam. Ia selalu bergerak, mencari ruang, dan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menciptakan peluang. Ia mungkin bukan striker dengan postur tertinggi atau tenaga paling besar.
Tapi keunggulannya terletak pada kelincahan, kecepatan reaksi, dan insting gol yang tajam. Begitu bola berada di kotak penalti, Ole tahu persis apa yang harus dilakukan. Satu sentuhan, satu penyelesaian, dan bola pun bersarang di gawang lawan. Dan kini, semuanya telah lengkap. Dari lini belakang yang kokoh, tengah yang cerdas, hingga ujung tombak yang mematikan. Inilah wajah baru Timnas Indonesia. Sebuah tim yang lahir dari mimpi, ditempa oleh rintangan, dan kini berdiri di ambang sejarah terbesar dalam perjalanan sepak bola negeri ini. Tak ada lagi kata mustahil. Tak ada lagi rasa takut menghadapi nama besar seperti Arab Saudi atau Irak. Karena Garuda tahu, sejarah tidak berpihak pada mereka yang kuat, tapi pada mereka yang percaya dan berani melawan ketakutan. Dulu, kita hanya bermimpi melihat Indonesia berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Kini, mimpi itu berada di depan mata. 180 menit tersisa. 2 laga yang akan menentukan apakah generasi ini akan dikenang sebagai tim yang nyaris berhasil atau sebagai tim yang membuka pintu menuju Piala Dunia. Setiap pemain datang membawa cerita. Ada yang baru pulih dari cedera, ada yang menembus batasnya sendiri, dan ada yang datang dengan tekad untuk menulis sejarah dengan darah dan keringat. Di balik setiap seragam merah itu, ada jiwa yang terbakar, ada keyakinan bahwa Garuda tidak lagi terbang rendah. Patrick Kluivert tahu bahwa ia tidak hanya memimpin sebuah tim, tetapi memimpin sebuah bangsa yang haus akan pembuktian. Dan para pemain tahu bahwa setiap detik di lapangan bukan sekedar tentang bola, tapi tentang harga diri dan kebanggaan Indonesia. Ketika peluit pertama dibunyikan di King Abdullah Sports City, itu bukan sekedar awal sebuah pertandingan. Itu adalah awal dari perjuangan menuju keabadian. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia yang menonton, berdoa, dan percaya, ingatlah, kita bukan lagi tim kecil. Kita adalah Garuda yang siap menembus langit tertinggi. Dan jika malam itu datang kemenangan, maka dunia akan tahu bahwa dari tanah Nusantara telah lahir sebuah kekuatan baru bernama Indonesia. Dari mimpi menjadi nyata, dari keraguan menjadi sejarah. Inilah perjalanan 180 menit menuju kebesaran. Dan sejarah sedang menunggu untuk ditulis. Tulis komentarmu di bawah, jangan lupa like serta subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia.